Saya akan bawakan dua istilah. Ada khilafah ilahiyah, ada khilafah basyariyah. Kita terjemahkan dulu supaya kita nanti tidak beda arti. Yang kita maksud tentang khilafah ilahiyah adalah para pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Sementara khilafah basyariyah adalah para pemimpin yang ditunjuk oleh manusia. Jelas? Ya. Apa sih? Jadi kita tidak usah terlalu saling menyalahkan, karena di akhir kita sama-sama menanti Al-Imam Al-Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syariah. Ya Ali, Tuhannya satu, nabinya satu, kitab sucinya satu. Ya, kenapa kok umat berbeda pendapat ini? Ada apa ini? Kok bisa sampai perbedaan? Padahal kan Tuhannya satu, nabinya satu, kitabnya satu. Kenapa kok umat berbeda pendapat? Nah, sekarang kita sampai pada hal yang terpenting, simulasi bahwa manusia ternyata tidak dapat memilih pemimpinnya sendiri. Ya. Ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Kita telah membahas selayang pandang ya tentang nubuwah. Dan kemudian kita akan masuk pada prinsip berikutnya, yaitu imamah. Kita kembali kepada teks. Sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maksudnya sepeninggal Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kan akhirnya sebaik-baik manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah ini kan mengalami kematian, wafat, ya. Al-Qur'an mengatakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Artinya penegasan Al-Qur'an, Muhammad meninggal, Muhammad mati, wafat. Sepeninggal beliau, ternyata ayat-ayat Al-Qur'an diperselisihkan penafsirannya. Benar, itu kitab suci, tidak tertambahi dan tidak terkurangi. Di Al-Quran tidak ada sedikit pun perbedaan. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tapi Al-Quran sendiri kalau tanpa penjelas yang legitimate dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berselisih, ya. Serahkan Al-Quran ini, kitab yang tidak tertambahi dan tidak terkurangi, kepada 1000 ulama, akan jadi 1000 penafsiran. Salah Al-Qur'annya atau salah ulamanya? Ya, jelas kan? Jadi Al-Qur'an ini bukan sembarang kitab. Ini kitab kalau diserahkan ke manusia-manusia biasa, yang mereka akan berselisih memahaminya. Mereka tidak punya cukup kemampuan untuk memahami Al-Qur'an. Bukti bahwa mereka tidak mempunyai cukup kemampuan memahami Al-Qur'an, mereka berbeda pendapat dalam banyak hal terkait tafsir Al-Qur'an. Sepeninggal beliau, nah berarti dari sini, kalau seandainya Rasul meninggalkan kita, tapi kitab sucinya kan masih terjaga kan, karena sudah kita buktikan dari itu kan. Apakah umat manusia cukup hanya dengan Al-Quran? Nah, buktinya kan, bukti gampangnya, ketika Al-Quran kita berikan kepada 1000 ulama, hasilnya adalah 1000 penafsiran. Mana yang benar? Wallahu a'lamu bisawab. Jadi agama ini bukan dinun mubin, tapi dinun murib, agama yang rancu. Kalau seandainya bergantung pada penjelasan ulama biasa. Sahih? Ya. Sepeninggal beliau, ternyata ayat-ayat Al-Quran diperselisihkan penafsirannya, dan hadis-hadis Nabi banyak dipalsukan. Serta tidak sedikit yang diriwayatkan secara salah, terkurangi atau terlebihi. Ya, nanti akan kita bahas itu. Kenyataan inilah yang akhirnya memunculkan banyak golongan dan aliran, juga pertikaian serta polemik yang berkepanjangan. Hal-hal yang sudah jelas saya tidak perlu menjelaskannya. Ya. Karena nanti pada contoh-contoh dan pada keterangan tambahan akan semakin jelas kalimat-kalimat ini. Tidak jarang pula berbagai perselisihan itu berakibat pada pertumpahan darah di antara umat Islam. Fakta semuanya ini kan. Jika Allah, nah ini pembuktian,
menjadikan risalah yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai risalah universal, abadi dan tidak akan diganti dengan risalah lain, maka Zat yang Maha Adil dan Maha Bijaksana itu harus menunjuk orang-orang yang akan menjaga risalah itu, sekaligus sebagai orang-orang yang memiliki otoritas untuk menerangkan hukum-hukumnya, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan salah ketika menjelaskan hukum-hukum dan ayat-ayatnya sepanjang masa. Kalau tidak ada orang-orang ini, maka agama ini hanya aktual di zaman Ar-Rasul. Di zaman Ar-Rasul, ketika Rasul ada, ketika umat ini berbeda pendapat tentang penafsiran sebuah ayat, satu ngomong A, satu ngomong B, satu ngomong C, ketika mereka beda pendapat, ketika ada Rasul, mereka tinggal datang kepada Ar-Rasul, ya Rasul, tentang ayat ini kami berbeda pendapat. Rasul akan menjelaskan mana yang benar. Boleh jadi Rasul mengatakan semua penafsiranmu salah, yang benar itu ini. Kamu yang benar, kamu yang salah. Karena ada rujukan kebenaran. Tapi kalau tidak ada Rasul, sementara ulama berbeda pendapat, ke siapa merujuknya? Katanya agama ini petunjuk. Nah sekarang kalau ahli-ahli agama merujuk langsung ke Al-Quran, dan mereka berbeda pendapat tentang penafsiran Al-Quran, akan kembali ke siapa? Ketika Rasul sudah tidak ada, kalau tidak ada rujukan kebenaran, berarti agama ini tidak bisa dipakai. Mengalami kehilangan aktualitasnya. Ya, makanya harus ada orang yang mampu menjelaskan Al-Quran seperti Rasulullah. Tidak harus Nabi, tidak harus Rasul, tapi mempunyai ilmu Ar-Rasul Sallallahu, harus ada itu. Karena kalau tidak ada, agama ini kehilangan aktualitasnya. Kita ulang teksnya ya. Jika Allah menjadikan risalah yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai risalah universal, abadi dan tidak akan diganti dengan risalah lain, maka Zat yang Maha Adil dan Maha Bijaksana itu harus menunjuk orang-orang yang akan menjaga risalah itu, sekaligus sebagai orang-orang yang memiliki otoritas untuk menerangkan hukum-hukumnya, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan salah ketika menjelaskan hukum-hukum dan ayat-ayatnya sepanjang masa. Karena jika tidak, maka risalah itu tidak akan dapat berfungsi sebagai penunjuk kebenaran. Nah, bagaimana bisa berfungsi kalau para ahli agamanya saja berbeda pendapat dalam menafsirkan sumber yang paling otentik, yaitu Al-Quran? Clear? Oke. Dan karena orang-orang itu mewakili Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka juga memiliki beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh beliau, seperti keluasan ilmu dan kemaksuman. Iya, harus orang yang ditunjuk oleh Tuhan dan diberi ilmu oleh Tuhan. Ya, dan mendapat penjagaan ilahi tentunya, karena mereka membawa mandat Tuhan, ya, membawa mandat risalah Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini harus dapat legitimasi dari Tuhan. Dalam surat Ar-Ra'd, ya, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Ini ayat Al-Quran ya, bahwa di setiap zaman itu harus ada pemberi petunjuk. Ini sekedar kita baca saja, karena ini hanya menguatkan apa yang sudah terbukti secara rasional. Surat Fatir, sungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran, sebagai membawa berita gembira dan sebagai memberi peringatan, dan tidak satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Harus ada nadhir, had, walikulli qaumin had. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, ya. Jadi pemimpin-pemimpin itu semuanya tidak ada pemberi petunjuk umat manusia yang dipilih oleh manusia loh. Manusia ini kok milih, manusia ini harus mengikuti apa yang dari Tuhan. Makanya kan urusan pemimpin itu semuanya Tuhan yang milih. Ayat ini kan, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran, ya, alal alamin. Artinya, sungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, termasuk Muhammad, wa alu Muhammad, dari keluarga Ibrahim. Dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, yaitu suatu keturunan yang sebagiannya, ya, dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan rijs, kotoran dan dosa dari kalian ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Jadi, kalau tadi pemegang mandat ini harus orang suci seperti Ar-Rasul. Kita mau bertanya, ada tidak orang-orang suci selain Ar-Rasul? Al-Quran mengatakan Ahlul Bait disucikan sesuci suci, dan Anda tidak akan menemukan manusia suci lain selain Ahlul Bait. Gampang-gampangan saja kalau kita berbicara masalah pemimpin itu, ada orang-orang suci, ada orang-orang biasa. Kita mau ikut yang mana?
Sudah jelas lah. Jadi artinya ini 2 tambah 2 4. Ketika Al-Quran mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhhira, sebenarnya umat Islam ini sudah cukup. Umat Islam ketika tahu yang disucikan hanya ahlul bait pasca Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, mereka tidak boleh punya pilihan lain selain ahlul bait karena mereka tidak menemukan orang suci lain selain ahlul bait. Dari situ saja sudah selesai permasalahan sebenarnya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amr di antara kamu, ya. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi ada ulil amr. Jadi Allah tidak hanya memerintahkan taat kepadanya atau pada Rasulnya, tapi memerintahkan taat kepada ulil amr. Ya. Harus ada orang-orang yang menjadi ulil amr. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jadi ketika kita kembali kepada Ar-Rasul, kita beda pendapat, ya. Kalau kita mau kembali kepada Ar-Rasul, wasiat Rasul adalah tsaqalain, inni tarikun fikum tsaqalain, kitab Allah wa itrati ahla baiti ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Jadi ketika kita kembali kepada Rasul, Rasul memberikan, kalau kamu berselisih pasca aku, ahlul bait. Jelas sudah. Al-Quran dan ahlul bait. Inni tarikun fikum tsaqalain, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sesungguhnya pemimpin kalian hanyalah Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan memberikan zakat dalam keadaan ruku. Ini sekedar bukti-bukti sederhana saja, ya, bahwa di Al-Quran ada ayat innama waliyukumullah, ya, memimpin kalian Allah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalat wa yu'tuna zakata wa hum raqiun. Pemimpinnya adalah Allah, Rasul dan orang yang memberikan zakat, yang salat dan memberikan zakat dalam keadaan ruku. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Semua sepakat tentang peristiwa ini. Selesai. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang imamah ini. Ma'asholati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Nah, kita pengikut ahlul bait, beda kita dengan saudara-saudara kita ahli sunnah itu seperti ini, ya. Saya akan bawakan 2 istilah. Ada khilafah ilahiyah, ada khilafah basyariyah. Kita terjemahkan dulu supaya kita nanti tidak beda arti. Yang kita maksud tentang khilafah ilahiyah adalah para pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Sementara khilafah basyariyah adalah para pemimpin yang ditunjuk oleh manusia. Jelas? Apa sih bedanya Sunnah dan Syiah? Kalau kita mau lihat dari rukun iman dan rukun Islam yang diyakini oleh ikhwanun ahlus sunnah, mereka kan meyakini 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Semuanya ini kita terima. Al-imanu billah, kita beriman kepada Allah. Malaikat, para nabi, kitab suci, takdir, hari akhir, kita terima semuanya. Jadi dari sisi rukun iman, beda enggak antara kita dengan Ahlus Sunnah? Sama. Rukun Islam, syahadatain, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh, orang Syiah syahadatnya ada 3. Loh, memang syahadat yang ketiga merusak 2 syahadat apa enggak? Syahadat yang ketiga cuma kita meyakini Imam Ali sebagai waliullah. Ahli sunnah meyakini ada banyak waliullah. Nah, kalau meyakini waliullah itu menghancurkan syahadatain, ya silakan Anda gugurkan keyakinan terhadap para wali, ya. Apalagi para wali ini banyak, ya. Ada buat 2 aulia banyak lah. Kalau di antara saudara-saudara kita ahli sunnah, kan begitu kan? Jadi meskipun kita mau asyhadu anna aliyan waliullah, ini tidak menggugurkan kesaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul. Nah, kecuali kalau kita mengatakan Ali juga Rasulullah, nah baru bermasalah itu. Tidak, Ali waliullah. Dan kalau kita tanya kepada ahlu sunnah, adakah di antara kalian yang meragukan bahwa Ali adalah waliullah? Malah semua tarekat-tarekat mengatakan qutbul auliya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka sangat meyakini Ali sebagai waliullah. Jadi kalau kita minta mereka bersaksi, mereka pasti bersaksi. Suruh mereka ucapkan asyhadu anna aliyan waliullah atau asyhadu anna aliyan laisa biwaliyillah. Mereka tidak berani mengatakan asyhadu anna aliyan laisa biwaliyillah. Pasti waliullah. Shallu ala Muhammad wa ali
Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kemudian rukun Islam kedua apa? Sholat. Sholat sama kita sholat. Alhamdulillah subuhnya kita 2 rakaat, zuhur, asar, kemudian isya kita 4 rakaat, maghribnya juga 3 rakaat. Tidak ada beda itu. Puasa ya puasa. Ramadan antum mengikut Ahlul Bait. Ramadan puasa enggak? Puasa wajib. Sama juga. Mulai subuh sampai maghrib. Meskipun kita maghribnya agak malam ya. Nah, itu kan perbedaan yang sifatnya itu apa namanya itu tidak terlalu fundamental. Apalagi zakat. Haji. Alhamdulillah haji kita juga di Ka'bah ya. Bukan di Karbala atau bukan di mana itu, bukan di Mashhad atau bukan di planet-planet tertentu, enggak kan? Ya, orang Syiah hanya karena Syiah kemudian hajinya di Pluto gitu kan, enggak ya. Haji di Saturnus, enggak kan ya, tetap di bumi dan di Baitullahil Haram. Sama semuanya kita. Nah, jadi dalam 6 rukun iman semuanya kita yakini. Dalam 5 rukun Islam semuanya kita yakini. Di mana bedanya? Di sini. Kita pengikut Ahlul Bait meyakini khilafah ilahiyah dari from the beginning to the end of day. Kita meyakini bahwa harus ada para pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan dari awal keberadaan umat manusia sampai akhir nanti. Karena itu kita meyakini Adam sampai Al-Khatam Muhammad bin Abdullah. Kemudian kita meyakini Ali bin Abi Thalib sampai Al-Imam Al-Mahdi. Ajarallahu ta'ala farajahu syarif. Jadi orang Syiah selalu punya pemimpin ilahi. Jadi kalau sekarang orang Syiah di zaman apapun anda tanya, siapa pemimpin anda? Satu nama keluar. Di zaman sekarang ini, ya, setelah lebih dari 10 abad masa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, anda tanya kepada orang-orang Syiah, siapa imam kalian? Satu nama keluar. Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Hasan Al-Askari Al-Mahdi Al-Qaim. Ajarallahu ta'ala farajahu syarif. Ya? Oke. Nah, ahli sunnah itu kalau kita mau berbicara, kita lebih konsisten daripada mereka. Karena mereka di zaman Adam sampai Khotam mereka meyakini khilafah ilahiyah sama dengan kita. Ahli sunnah juga di zaman Adam mereka tidak milih khalifah, sudah ada yang dituju oleh Tuhan kok, ya kan? Di zaman Nuh tidak milih khalifah juga ahli sunnah. Sampai mulai Adam sampai Khotam mereka tidak milih khalifah. Tapi mereka mengalami inkonsistensi pasca wafatnya Ar-Rasul. Ya, pasca wafatnya Ar-Rasul, mereka kemudian berubah prinsip dari khilafah ilahiyah. Oh, Tuhan sudah tidak nunjuk lagi orang. Mereka menunjuk pemimpin sendiri, menjadi khilafah basyariyah. Di sini kita berbeda. Kita tidak, bahwa pasca Rasul ada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah melalui Ar-Rasul, 12 imam itu. Ya. Menariknya di akhir nanti kita akan bersama lagi dengan ahli sunnah. Karena ahli sunnah juga meyakini konsep Mahdawiyah. Ya, pemimpin akhir zaman mereka juga meyakini itu khilafah ilahiyah. Tidak dipilih manusia ya Mahdi mereka, dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi kalau kita konsisten sejak awal khilafah ilahiyah, Adam sampai Khotam, Ali bin Abi Thalib sampai Imam Mahdi sampai akhir zaman. Mereka khilafah ilahiyah dari Adam sampai Khotam, kemudian berubah menjadi khilafah basyariyah dan di akhir kembali kepada khilafah ilahiyah. Ya. Jadi kita tidak usah terlalu saling menyalahkan karena di akhir kita sama-sama menanti Al-Imam Al-Mahdi ajarallahu ta'ala farajahu syarif. Perbedaan tentang siapa yang Mahdi, apakah sudah lahir atau belum, itu perbedaan yang sifatnya aksesoris, tidak fundamental. Tapi kita menanti pemimpin yang sama yaitu bernama Al-Mahdi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, sekarang saya akan bicara tentang sesuatu yang insya Allah akan semakin membuka tentang makna imamah ini. Sejauh apa urgensi imamah, sejauh apa adanya orang-orang maksum pasca Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi terkait dengan risalah ini. Ini akan saya jelaskan dengan papan tulis ya, supaya Anda juga tidak jenuh melihat saya duduk seperti ini. Di zaman Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ada orang yang sudah bingung mereka. Ya Ali, Tuhannya satu, nabinya satu, kitab sucinya satu. Ya, kenapa kok umat berbeda pendapat ini? Ada apa ini? Kok bisa sampai perbedaan? Padahal kan Tuhannya satu, nabinya satu, kitabnya satu.
Kenapa kok umat berbeda pendapat? Imam Ali mengatakan bahwa ini jawaban Imam Ali ini penting buat kita semua, dan nanti kita akan paham bahwa oh ternyata disitulah letak pentingnya imamah Ahlul Bait alaihimussalam. Jadi mereka bertanya apa? Pertanyaannya apa? Kenapa kok ada perbedaan pendapat? Karena Imam Ali berbeda pendapat sesuatu yang niscaya. Imam Ali mengatakan sesuatu yang dinukil, ya, agama ini kan dinukil kan? Orang menukil dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang dinukil, ada yang dinukil secara jujur, ada yang dinukil secara dusta. Penukilan yang jujur dan dusta meniscayakan perbedaan. Sama-sama ketemu Rasul. Saya kemudian meriwayatkan Rasul ngomong gini, padahal Rasul ngomong yang lain. Satu jujur, Rasul ngomong A, dia sampaikan A. Adanya dua penukil ini. Ada penukil yang jujur, ada penukil yang pendusta. Meniscayakan perbedaan apa enggak? Jadi tidak usah kaget dengan perbedaan. Ya, adanya orang yang jujur dan dusta saja sudah meniscayakan perbedaan. Satu. Di tengah-tengah masyarakat ini ada kejujuran dan ada dusta. Jangan dikira semua yang nukil bawa berita itu semuanya jujur, ada yang dusta. Oke? Meniscayakan perbedaan. Jadi kamu tidak usah kaget. Tuhannya satu, nabinya satu, kitab sucinya satu, tapi penukilnya ada yang jujur, ada yang dusta. Meniscayakan perbedaan. Hukum, ada yang contoh ini ya. Hukum itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ada yang jelas sehingga semua orang tidak mungkin berbeda pendapat. Ada hukum yang mutasyabih. Satu dengar kalimat ini mungkin maksudnya ini, mungkin maksudnya itu, tidak jelas. Seperti Al-Quran. Al-Quran ini kan mutasyabih sebagiannya, sehingga para penafsir berbeda pendapat. Oke? Nah, ketika orang itu berhubungan dengan dalil-dalil yang mutasyabih, maka beda interpretasi sesuatu yang niscaya. Karena mereka tidak paham sejatinya maksudnya itu apa. Karena mutasyabih. Sama lah dengan contoh umpamanya kita melihat kalau ada penceramah di mimbar Jumat umpamanya bicara umpamanya. Anda tanya pada orang yang keluar, tadi ngomong apa? Boleh jadi satu, oh enggak ngomong gitu, maksudnya enggak begitu loh. Mutasyabih. Jadi pemahaman yang tidak menyeluruh, ya, yang tidak tuntas itu meniscayakan perbedaan. Clear? Jadi ada muhkam, ada mutasyabih. Ada sidqon, ada kizban, meniscayakan perbedaan. Ada muhkaman, ada mutasyabihan, meniscayakan perbedaan. Ada aman, ada khoson, ada hukum itu yang Rasul itu kadang-kadang ngomong itu hanya untuk situasi dan kondisi tertentu, tapi dipahami oleh orang umum. Contoh umpamanya, contoh ini ya. Rasul di zaman perang itu mengatakan ghayyiru syaib, orang-orang tua suruh nyemir cambangnya supaya tidak kelihatan tua. Musuh tahu ternyata balantara Muhammad atau pasukan Muhammad itu muda-muda. Ghayyiru syaib. Ada ini padahal kan hukum yang hanya situasional dan kondisional. Ya. Perintah hanya saat perang saja. Tapi ada orang yang memahami enggak. Rasul ngomong ini pokoknya setiap ada putih muncul ya harus sudah semir. Rasul ngomong ghayyiru syaib. Makanya sampai sekarang ada kelompok yang sedia semir terus di rumah. Karena Rasul ngomong ghayyiru syaib. Kenapa? Karena mereka memahami sesuatu yang khos sebagai yang am. Meniscayakan perbedaan. Sesuatu yang khos difahami am itu meniscayakan perbedaan. Sidqan, kizban, muhkaman, mutasyabihan, aman, khoson, nasikhon wa mansukhon. Ada hukum nasih, ada hukum mansukh, ada hukum lama, ada hukum baru. Ada orang yang cuma mendengar hukum yang lama, hukum baru tidak dengar dia. Beda pendapat enggak? Beda pendapat. Satu pegang yang lama, satu pegang yang baru. Ya, sementara tidak semua orang tahu mana yang nasih dan mana yang sudah mansukh. Tidak semua orang paham itu. Oke? Nah, apalagi kata Ar-Rasul, pendusta atas namaku ini marah. Kan sepakat kan Ahlus Sunnah dan Syiah meriwayatkan hadis man kadziba. Rasul pernah marah naik mimbar, merah mukanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan terlalu banyak orang yang berdusta atas nama Ar-Rasul. Man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, siap-siap tempatnya di neraka. Sunnah dan Syiah sepakat bahwa Rasul pernah marah dan mengucapkan hal ini. Man kadziba alayya muta'ammidan
Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Adanya pendusta atas nama Rasul meniscayakan perbedaan. Jadi orang ini mulai paham tadi. Tanyanya apa tadi? Tuhannya satu, nabinya satu, Qurannya satu, kok umat berbeda pendapat? Yang paling menjelaskan alasan-alasannya. Nah, sekarang kita sampai pada poin terpentingnya. Kemudian katanya Mali, orang yang menukil dari Rasul itu ada 4 kelompok. Tidak mungkin lebih. Ya. Orang-orang yang menukil dari Ar-Rasul ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok al-munafiqun. Saya mau tanya, ada ndak di zaman Rasul orang-orang munafik? Ya. Kalau ada orang yang tidak percaya bahwa ada orang munafik, ya suruh buang itu surat Al-Munafiqun. Ya. Ada surat namanya, sampai surat khusus namanya Al-Munafiqun. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun, yang saya baca ini Al-Quran. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Ya. Quran ada banyak tentang munafik ini. Ya. Munafik maksudnya apa? Orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Yudhirunal iman wa yaktumunal kufur. Menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Nah, orang-orang ini masuk Islam tujuannya apa? Merusak Islam dari dalam. Berdusta atas nama Rasul, macam-macam sudah. Melakukan fitnah ini, itu, apa. Pokoknya ingin merubah agama ini. Kalau Rasul ngomong A, sebarkan B. Rasul ngajarkan ini, ajarkan sebaliknya. Nisbatkan hal-hal yang tidak senonoh tentang Ar-Rasul. Rasul tidak pernah begini, disebut begini. Ya. Nah, sekarang kalau ada orang-orang perawi ini, perawi penukil dari Ar-Rasul, para perawi itu ada 4 katanya Malina. Kalau perawi itu predikatnya munafik dan memang sengaja dia melakukan distorsi dan tahrif dan perubahan pada ajaran Muhammad, kira-kira terjadi perubahan enggak? Terjadi perubahan. Ya. Al-munafiqun. Perawi kedua, al-khati'un. Orang-orang yang bisa salah. Bedanya munafik dengan khati'un, munafik ini sengaja merubah. Kalau al-khati'un, sebagian besar awam umat Islam di zaman Rasul itu orang-orang yang namanya di setiap masyarakat itu orang pinternya banyak apa sedikit? Sedikit. Kebanyakan orang awam. Awam ini daya pahamnya lemah, daya ingatnya lemah, ya. Kemampuan mengingat atau menyampaikan apa yang dia dengar juga lemah, ya. Bisa salah paham. Awam, ya. Saya contohkan tadi itu, khutbah Jumat, satu khatib ceramah, 1000 orang Anda tanya. Tadi ngomong apa? Insya Allah ada 1000 cerita. Apakah mereka sengaja merubah? Enggak, mereka tidak sengaja merubah. Memang apa daya, mereka ini bukan orang yang bisa paham benar secara seksama. Daya ingatnya juga lemah. Dan orang awam kebanyakan seperti itu. Nah, para perawi itu ada yang masuk kategori al-khati'un, yang tidak sengaja merubah, tapi apa daya mereka, Rasul ngomong A, dia pahamnya B, dia nukil B. Atau Rasul ngomong secara detail, dia tidak menangkap semua itu, dia sampaikan sebagiannya, kadang tertambahi, kadang terkurangi, tidak sengaja. Tapi kalau munafik sengaja menambahi, sengaja mengurangi. Kalau ini tidak sengaja, namanya awam. Nah, sekarang perawi al-munafiqun meniscayakan distorsi, perbedaan. Al-khati'un meniscayakan perbedaan. Nah, kalau Islam perawinya cuma munafik dan khati', orang yang sengaja merubah atau yang tidak sengaja merubah, maka agama ini akan kehilangan kemurniannya. Betul? Oke, perawi ketiga, ahlus syubhah. Kalau al-khati'un ini awam. Kalau ini ahlus syubhah ini ulama. Sekarang kita berbicara ulama Islam. Mereka satu paham atau banyak paham? Satu versi atau banyak versi? Satu kesimpulan atau banyak kesimpulan? Di dalam semua hal, dalam masalah akhlak, dalam masalah syariat, dalam masalah fikih, dalam hukum puasa, beda pendapat banyak. Padahal ulama loh ya. Kenapa? Ahlus syubhah. Mereka tidak paham persis apa maksud ayat dan riwayat. Sahih? Ahlus syubhah. Jadi ulama, karena mereka tidak paham persis,
tidak punya penguasaan yang sempurna tentang ayat dan riwayat, makanya mereka beda pendapat. Kalau mereka punya penguasaan yang sempurna, tidak mungkin mereka beda pendapat. Betul tidak? Perbedaan pendapat mereka yang luar biasa ini, yang seabrek-abrek ini menunjukkan bahwa mereka yatasyabah alaihimul amr. Masalah rancu buat mereka, sehingga mereka beda kesimpulan, beda pendapat, beda penafsiran, beda interpretasi. Oke? Jadi para ulama meniscayakan perbedaan apa tidak? Kok takut-takut? Meniscayakan. Jadi kalau perawi itu al-munafikun, meniscayakan perbedaan atau distorsi. Al-khotiun, meniscayakan perbedaan. Ahlu syubhah, yang isinya para ulama, meniscayakan perbedaan. Kata Imam Ali, ini Imam Ali yang ngomong ya. Yang kata Imam Ali, Islam itu kalau mau bertahan sampai akhir zaman harus ada perawi yang keempat. Perawi yang keempat ini predikatnya apa? As-sadiqunal hafizun, orang-orang yang jujur, tidak mungkin berdusta, dan mampu menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada orang yang bisa seperti ini kecuali orang-orang yang punya ismah. Kalau orang tidak punya ismah bisa salah. Ya, jadi Islam ini ditinggal oleh Rasul, untuk kemurniannya terjaga harus ada penukil yang as-sadiqunal hafidun, dan yang meyakini adanya orang-orang yang maksum yang menjaga kemurnian risalah Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita yang meyakini konsep imamah. Selain kita, perawi mereka kalau tidak munafik, ya khoti, ya ahlu syubhah, ya, sehingga mereka tidak bisa menjamin apa yang mereka dapatkan adalah ajaran yang murni. Dipahami ini ya? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita akan masuk pada keterangan berikutnya. Jadi khilafah basyariyah ilahiyah sudah kita jelaskan. Kemudian 4 kelompok perawi juga sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan masuk pada dalil-dalil singkat kebenaran prinsip imamah ini, ya. Karena yang meyakini prinsip imamah hanya kita pengikut Ahlul Bait. Poin berikutnya adalah apakah Rasul berwasiat? Ini masalah penting. Saya mau tanya, Islam itu agama sempurna atau tidak? Ketika sempurna, bolehkah Islam ada sesuatu yang tidak diatur dalam Islam? Nah, karena kalau ada sesuatu yang tidak diatur, berarti Islam bukan agama sempurna. Ketika ada al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamad dina, berarti agama ini sempurna dan harus mengatur semua aspek kehidupan umat manusia. Saking sempurnanya agama ini sampai-sampai cara bercermin, ya, cara mandi, cara makan, cara minum, cara berbersih diri di belakang itu diatur, ya. Cara melihat diatur, telinga kita ini diatur, apa yang boleh kita dengar, apa yang tidak boleh kita dengar, detail-detail diatur, cara bersisir diatur, oke, cara berpakaian diatur, semua diatur. Nah, kira-kira agama yang mengatur semua hal ini, dan orientalis, orang-orang yang mengkaji Islam itu diantara orientalis yang jujur, ya, diantara kekaguman mereka, ini agama apa? Ini agama menyentuh semua aspek kehidupan manusia, dan kami tidak melihat ada sebuah agama yang mengatur semua detail dan aspek kehidupan manusia melebihi Islam. Tidak ada. Kesempurnaan Islam dalam mengatur semua aspek kehidupan. Nah, sekarang permasalahannya, kira-kira Islam mengatur enggak urusan yang maha penting, yaitu kepemimpinan pasca Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ngatur apa enggak? Nah, masalahnya umat Islam terbagi menjadi 2. Kalau mereka yang tidak meyakini konsep imamah, sama dengan mereka menganggap Islam tidak mengatur urusan kepemimpinan. Terbukti, ya, 4 khalifah pertama dalam pandangan saudara-saudara kita ahli sunnah itu terbukti bahwa semuanya adalah opini para sahabat, ijtihad para sahabat. Islam tidak ngatur urusan kepemimpinan. Terbukti khalifah pertama terpilih dengan surah
terbatas. Khalifah kedua terpilih dengan penunjukan. Khalifah ketiga terpilih dengan dewan 6 orang. Khalifah keempat terpilih dengan revolusi. Untuk kemudian terjadi tarik menarik antara Imam Hasan dan Muawiyah sampai terpaksa berdamai dengan Muawiyah, kemudian berubah menjadi monarki dan kerajaan. Bani Umayyah, Bani Abbas, ya, sudah berubah jadi monarki, dan monarki terakhir yang tumbang itu adalah kerajaan Utsmaniyah, ya. Jadi sekarang kalau kita tanya kepada saudara kita ahli sunnah, Islam itu ngatur urusan kepemimpinan. Kalau mereka mengatakan mengatur, kalau mereka mengatakan mengatur, dengan pola apa? Apakah dengan pola syuro seperti khalifah pertama, atau penunjukan seperti terpilihnya Khalifah Umar, atau dewan 6 orang seperti terpilihnya Utsman, atau revolusi seperti terpilihnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, atau kerajaan yang betul? Tapi kalau kita mengikut Ahlul Bait, Rasul berwasiat tentang masalah kepemimpinan, sehingga ada konsep imam, sudah ada orang-orang yang ditunjuk, jelas sudah. Setelah aku ini, habis ini, habis ini, to the end of day, selesai. Jadi kalau kita mau berbicara tentang kesempurnaan agama Islam, yang punya jawaban adalah pengikut Ahlul Bait. Karena Ikhwanun Ahlus Sunnah, mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur urusan kepemimpinan. Sebagai buktinya, 4 khalifah pertama dan sampai berakhirnya kekhalifahan Islam itu terpilih dengan pola yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa Islam tidak punya aturan yang jelas tentang kepemimpinan pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi kalau kita mengatakan Rasul menjelaskan masalah kepemimpinan, ya, Rasul berwasiat. Itu pentingnya Rasul berwasiat. Jadi Rasul berwasiat apa enggak? Kalau Rasul tidak berwasiat masalah kepemimpinan, berarti Islam abai terhadap urusan kepemimpinan pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini akan mendobrak ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Oke. Poin berikutnya. Kalau kita lihat Ahlus Sunnah dan Syiah sepakat tentang wasiat agung ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ya. Semua sepakat. Rasul berpesan tentang tsaqalain. Inni tariqun fikum tsaqalain, kitabullah wa itrati ahla baiti. Tapi kita lihat siapa yang setia berpegang pada Ahlul Bait pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara masalah tsaqalain ini disepakati baik oleh Ahli Sunnah maupun Syiah. Tapi siapa yang setia berpegang pada Al-Quran dan Ahlul Bait? Pengikut Ahlul Bait. Ya, hanya orang-orang Syiah. Poin berikutnya, prinsip 12 pemimpin dan khalifah dalam literatur Sunnah dan Syiah jelas ada. Rasul menyebut 12 pemimpin, 12 amir, 12 khalifah. Rasul berbicara tentang angka 12. Sepakat semuanya itu. Tapi sekarang kita lihat, mana ada aliran dalam Islam yang punya keyakinan bahwa pasca Rasul ada 12 pemimpin selain Syiah, Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah? Ada enggak? Enggak ada. Bukti kebenaran. Ya. Selanjutnya, siapa yang meyakini pasca Rasul para pemimpin harus suci? Ya, kalau kita kembali ke Al-Quran, ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini imam Ahlul Bait ya dalam surat Al-Fatihah ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang. Berarti jalan yang lurus itu kita harus cari jalannya atau cari orang-orangnya? Al-Quran mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina, jalannya orang-orang. Alladzina an'amta alaihim. Berarti kita cari jalannya atau cari orang-orangnya? Jelas cari orang-orangnya kan? Ya, karena Al-Quran mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Siratal ladzina, jalannya orang-orang. Ya. Orang-orang itu seperti apa? 2 karakternya. Ghairil maghdub, yang tidak pernah dapat murka Tuhan. Siapa yang tidak pernah dapat murka Tuhan? Adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, kita dapat murka Tuhan enggak? Dapat. Ya. Jadi orang-orang yang di jalan yang lurus ini, jalannya orang-orang ini sifat pertamanya adalah ghairil maghdub, tidak pernah dapat murka Tuhan. Ya. Berarti harus tidak pernah berbuat dosa. Ya, harus maksum ya. Kemudian waladhdallin, bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi waladhdallin, tidak pernah keliru, tidak pernah sesat, tidak pernah salah. Ghairil maghdub waladdallin.
Nah sekarang saya mau tanya, siapa yang punya kriteria pemimpinnya harus ghairil maghdub dan harus waladdallin selain mengikut ahlul bait? Siapa yang memberikan kriteria pemimpinnya harus maksum? Hanya kitab mengikut ahlul bait. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Poin lain tentang imamah ini, seluruh masyarakat ahlu sunnah dan syiah dalam literaturnya sepakat bahwa Rasul berkata, barang siapa yang mati tidak tahu imam zamannya mati jahiliyah. Berarti masalah imam zamannya penting apa enggak? Loh, ini sunni syiah sepakat ini. Man mata walam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliyah. Man mata walaysa fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Berarti masalah kenal imam ini penting enggak? Nah, sekarang siapa yang kenal imam zamannya selain mengikut ahlul bait? Enggak ada. Anda tanya kepada kelompok-kelompok lain, mereka tidak kenal siapa imam zamannya. Bahkan tidak pernah mereka bahas. Tidak penting bagi mereka siapa imam zaman itu. Kalau kita mengenal siapa namanya, siapa ayahnya, siapa ibunya, lahir di mana, di bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa, di zaman apa. Kita mengenal imam zaman. Ya, pengenalan penting itu. Jadi kita tidak usah bahas dulu apakah dia atau tidak. Masalah mengenal. Jadi kan ini penting kan. Rasul mengatakan man mata walam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliyah. Tapi siapa yang konsisten dengan masalah mengenal imam selain mengikut ahlul bait? Tidak ada. Jadi kita unggul dalam hal ma'rifah. Mereka bahkan menganggap tidak penting itu imam zaman. Tidak pernah mereka bahas itu siapa imam zaman mereka. Poin berikutnya, siapa yang akan Anda ikuti? Orang yang sudah tahu kebenaran, yang sudah pasti tahu kebenaran, atau orang yang Anda ragu-ragu? Ini ucapannya mungkin benar, mungkin salah. Berarti dia masih mencari kebenaran seperti kita. Kita kalau mau jadikan seorang sebagai imam, apakah dia yang sudah tahu kebenaran, sudah pasti tahu kebenaran, atau orang yang masih mencari kebenaran seperti kita? Dan tidak ada orang yang sudah pasti tahu kebenaran kecuali orang maksum. Ya. Makanya kita ketika mengikuti orang, kita tidak sembarang mengikuti orang. Kita punya kriteria harus suci, harus pasti benar. Sehingga kita ketika mengikutinya itu dengan penuh keyakinan, tanpa ragu. Aneh kalau kemudian orang menjadikan pemimpinnya orang yang sama seperti dia, yang bisa salah dan bisa benar. Satu level kok jadikan pemimpin. Podo-podo iso salai, ya. Podo-podo iso melehari, podo-podo iso keliruwe. Lalu apa tadi pemimpin? Ya, kenapa harus saya jadikan pemimpin? Cari pemimpin yang kita yakin bahwa dia pasti menunjukkan kita pada jalan yang benar. Dan tidak ada kepastian kecuali harus ada ismah. Nah, sekarang kita sampai pada hal yang terpenting. Simulasi bahwa manusia ternyata tidak dapat memilih pemimpinnya sendiri. Ya, ini sekarang kita akan buktikan lewat simulasi. Bedanya sunnah dan syiah, kita kan meyakini imamah. Imamah berarti apa? Berarti para pemimpin harus dipilih oleh Tuhan. Sementara selain kita, pasca Rasul meyakini pemimpin bisa dipilih oleh manusia. Kita mengatakan, kita punya dakwahan, manusia tidak punya kemampuan memilih pemimpinnya sendiri. Sekarang kita akan buat simulasi ya. Simulasi. Saya akan libatkan Anda semua. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya akan tanya ya, seandainya, jadi ini sebenarnya dialog antara seseorang dengan seorang maksum. Ketika mereka bertanya kepada imam, wahai imam, kenapa sih pemimpin harus Tuhan yang milih? Kenapa tidak kita aja? Terus katanya imam itu, kalau seandainya bukan Tuhan yang milih, siapa yang milih? Ya kita ini kan diberi sama Allah akal, diberi pengetahuan, kita kan bisa memilih pemimpin. Kita cari yang terbaik, kita cari yang paling memenuhi syarat. Oke, sama imam dibuat simulasi. Saya mau tanya kepadamu, sekarang kita buat simulasi ya. Seandainya Anda orang yang bertanya kepada imam itu, pertanyaannya apa? Kenapa pemimpin harus Tuhan yang milih? Imam ini mengatakan, kalau seandainya bukan Tuhan yang milih, berarti siapa yang milih? Orang itu menjawab, ya kita yang milih. Sekarang berarti Anda kan mau milih pemimpin kan? Kita hendak buktikan bahwa kita tidak mungkin, kita tidak punya kemampuan untuk memilih pemimpin. Saya akan buktikan lewat simulasi. Anda kalau mau milih pemimpin, mau cari yang adil apa yang zalim? Yakin? Tidak kepingin pemimpin yang zalim? Tidak ya, adil ya, oke. Insya Allah semua sepakat kan?
Anda kalau mau memilih pemimpin yang adil apa yang zalim? Adil. Sepakat kan? Ini karena logika ini. Ini sesuatu yang mudah untuk kita. Nggak mungkin kita beda pendapat. Clear? Oke. Selanjutnya, Anda kalau mau memilih pemimpin, Anda mau cari yang alim apa yang jahil? Sepakat semua kan? Atau ada di antara kalian yang kemudian berikan enak yang jahil? Enggak ya? Alim. Lanjut. Anda kalau mau memilih pemimpin, Anda cari yang thayyib atau yang khabith? Thayyib, ya. Sepakat semuanya? Atau saya mau cari yang khabith, yang jahat, ya, yang berpenyakit hatinya, yang busuk hatinya. Anda cari yang thayyib, yang khabith? Semua sepakat? Thayyib, ya. Cari yang thayyib. Oke. Lanjut. Anda kalau mau memilih pemimpin, ya Anda cari yang hakim, bijaksana, atau yang sewenang-wenang, diktator? Hakim, ya. Insya Allah semuanya sepakat ini. Jadi kalau kita berbicara kriteria, pasti semua orang sepakat. Mereka akan pilih pemimpin yang adil, yang alim, yang thayyib, yang hakim. Satu sifat lagi. Ini kalau kita deret 1000 sifat baik, pasti Anda semua akan milih yang baik-baik itu. Kita kasih yang terakhir. Anda kalau milih pemimpin, pilih yang jujur, ya, apa yang pendusta? Anda jujur, ya, berarti yang sodik, ya, yang sodik, bukan yang kadzib, ya. Oke, sip. Kita anggap 5 ini saja, ya. Berarti Anda semua sepakat kan? Kalau mau memimpin sendiri, Anda mau pilih yang adil, yang alim, yang thayyib, yang hakim, yang sodik. Oh, katanya imam itu. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sekarang ini, ya, kita gubah-gubah sedikit. Oh, berarti kalau milih pemimpin diserahkan ke kamu mau milih yang adil, ya, yang alim, ya, yang thayyib, ya, yang hakim, ya, yang sodik, ya. Iya, itu yang akan kamu pilih. Iya, wahai imam. Sekarang saya tanya, imamnya bertanya lagi. Kira-kira ketika kamu tidak tahu batin orang lain, saya mau tanya, kita ini loh, bisa enggak baca batin orang? Anda bisa baca batin ayah Anda? Anda bisa baca batin ibu Anda? Ayah Anda, anak Anda loh ini, ya, darah daging Anda bisa baca batinnya? Suami istri, Anda bisa baca batin suami? Kalau bisa ngomong supaya kita tahu ada manusia sakti di sini. Anda bisa baca batin istri Anda? Nggak bisa. Mana yang saudara ini? Nggak ada yang saudara, ya. Oh ya, Anda bisa baca batin saudari Anda? Anda bisa baca batin saudara Anda? Nggak bisa. Oke. Kata Imam itu, Anda bisa baca batin orang? Jawabannya adalah tidak. Orang yang mau yang adil, alim, thayyib, hakim ini, Anda bisa enggak baca batin orang sehingga Anda tahu persis bahwa dia betul-betul adil, bahwa dia betul-betul alim, bahwa dia betul-betul thayyib, bahwa dia betul-betul hakim, bahwa dia betul-betul shadiq? Bisa enggak kita pastikan itu? Enggak bisa. Berarti ketika kita tidak bisa memastikan, mungkin enggak pilihan kita jatuh pada pribadi yang keliru. Kita anggap adil, ternyata kita anggap alim, ternyata kita anggap thayyib, ternyata khabith. Kita anggap hakim, ternyata sewenang-wenang, mustabid, ya. Kita anggap sodik, ternyata kadzib. Mungkin enggak pilihan jatuh pada pribadi yang keliru? Mungkin kan? Nah, berarti pertanyaannya, kamu bisa enggak pastikan bahwa pemimpin yang kamu pilih itu adil, alim, thayyib, hakim, dan sodik? Bisa enggak kita pastikan? Enggak bisa. Loh, kalau kamu enggak bisa, kenapa kamu berikan hak pada dirimu untuk memimpin? Kata imam itu, ya, kalau kamu enggak bisa milih pemimpin yang kamu inginkan, kamu yang buat kriteria sendiri, yang adil, yang alim, yang thayyib, yang hakim. Ketika kamu tidak bisa memastikan pemimpin yang kamu pilih itu adalah orang-orang yang seperti yang kamu inginkan, ketika kamu tidak bisa memastikannya, kenapa kamu berikan hak pada dirimu untuk memilih? Keanehan ini kan? Clear? Baru kemudian karena itu Tuhan tidak menyerahkan urusan yang kamu tidak mampu memastikannya kepadamu. Dia yang mampu menentukan siapa orang itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekarang ini kalau urusan memilih pemimpin diserahkan kepada manusia, itu sama dengan Anda meminta anak kecil yang 5 tahun untuk ngangkat beras 1 kuintal.
Zalim enggak kita? Kita aja manusia biasa seperti ini, kita tidak mungkin memberikan tugas kepada anak kita yang melebihi kemampuannya. Ya, anak umur 5 tahun disuruh ngangkat beras 100 kintal, tidak mungkin kita lakukan itu. Ya, kenapa? Karena kita tidak mungkin memberikan beban yang di luar kemampuannya. Nah, kalau orang tua biasa saja memberikan tugas yang di luar kemampuan itu dianggap tidak adil, masa iya Tuhan yang maha segala-galanya memberikan hak kepada manusia biasa untuk memilih pemimpinnya, sementara mereka tidak punya kemampuan itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad.